Kreatifers. Kembali lagi bersama aku, Bang Vini. Wait. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang bernama Kakak Dani Irawan, yang merupakan seorang co-founder dari Sub One Studio. Wis, keren banget Kak sih. Dan tidur aja bisa dapat duit gitu ya nggak? Tidur duit ngalir. Ngobrol gini dapat duit kan? Hah? Ngobrol gini dapat duit kan? Ngobrol gini dapat relasi Kak. Oke, jadi Kak Dani ini udah menyiapkan sebuah materi yang sangat mahal dan mantap. Jadi kita bakal langsung aja mempersilakan Kak Dani untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar, silakan. Thank you Kak Vini. Sebelumnya ini ya, thank you udah mengundang nih, udah mengajak buat sharing-sharing soal gimana caranya desainer buat dapetin passive income ya. Nah, itu ya topik kita pada Bentar. Mana nih kok nggak mau. Oke. Sebelum itu kenalin guys, namaku Dani Irawan, co-founder dari Sub One Studio. Dan juga ada title baru namanya Market Conqueror. Karena apa ya? Banyak invasi di berbagai marketplace dan microstock. Terus juga di Sub One sendiri udah ngerjain beberapa project dari beberapa negara, ada US, UK, Jerman, Kanada dan lain-lain. Dan juga Sub One sendiri juga main di berbagai marketplace dan microstock. Itu ada banyak ya, ada UI8, ThemeForest, Adobe Element, Canva, FreePic dan lain-lain. Oke, sebelum itu jangan lupa follow dulu guys, biar ini jadi influencer. Mantap. Tuh, follow juga guys, IG-ku dari Irawan.design sama Sub One Studio. Oke, kita masuk. Nah, ini mungkin sedikit cerita ya, perjalanan karirku. Jadi aku terjun di dunia desain ini awal aku masuk SMK di tahun 2016. Nah, di SMK ini aku udah mulai nge-freelance. Jadi nge-freelance project dari guru, dari teman-teman dekat sih, jadi masih lokal ya. Sembari ngumpulin portofolio. Terus setelah lulus SMK, itu aku ada dapat tawaran nih. Jadi aku kan join di komunitas IGD dulu. Nah, dari sana ada salah satu admin, itu namanya Mas Aldo Picasso, itu dia share loker nih tentang graphic designer di suatu perusahaan real estate namanya Arbor. Nah, itu aku nekat aja sih, coba iseng buat apply, siapa tahu keterima. Akhirnya keterima. Jadi nggak pakai CV ya pada saat itu ya. Jadi kan baru lulus SMK juga. Jadi cuman bermodalan portofolio yang udah dikumpulin sejak SMK itu. Dan ya ini akhirnya masuk juga dan sampai sekarang masih kerja ya. Jadi udah ya kurang lebih 4-5 tahun. Jadi full remote. Kerjanya jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Itu sih sudah lakin 5 tahun lah, 4-5 tahun. Terus di Januari 2019 itu aku start awal nih mulai bikin aset desain. Nah, ini nih. Dan ya sampai sekarang. Terus juga Maret 2020 kemarin sebelum pandemi aku ada bikin studio, itu namanya Sub One Studio. Itu ya. Terus menu kita hari ini ada beberapa yang bakal aku sharing ke fellow creativers. Oke, yang pertama kita bakal mengenal tentang marketplace dan microstock. Yang kedua ada mengenal istilah quality dan quantity. Yang ketiga itu istilah eksklusif dan non eksklusif. Keempat ini aku bakal share juga platform apa aja di ranah marketplace sama microstock. Dan kelima nanti aku bakal share juga cara buat ini jadi kontributornya. Dan keenam
Dan keenam bakal jawab pertanyaan dari mungkin teman-teman ini ya, dari followernya Kak Fion. Oke, kita masuk aja ke menu pertama. Jadi mengenal marketplace dan microstock. Oke, pengenalan marketplace dan microstock. Nah, ini nih. Jadi di ranah jualan ASI desain itu aslinya ada banyak platform, cuman aku bakal bahas yang marketplace dan microstock ya. Nah, ini jadi perbedaannya itu gampang banget buat kalian bedain. Kalau marketplace itu di mana kita bisa set harga sendiri per itemnya. Nih, bisa kita lihat ya. Kalau ini contohnya dari UI 8. Nah, ini per itemnya kita bisa set nih, misal $49 kah atau 38 itu bisa. Nah, sedangkan kalau Microsoft itu per itemnya itu kita nggak bisa set ya. Jadi keuntungannya itu udah ditentuin oleh platformnya. Nah, dalam hal ini contohnya itu free pick. Nah, ini free pick nih. Oke, kita masuk. Nah, terus kalau untuk masalah earning atau pendapatannya itu juga beda. Karena marketplace kita bisa set harga sendiri. Nah, ini nih. Ntar ya, ini notifnya ganggu banget. Ini Telegram ramai banget. Ya. Orang sibuk memang beda ya. Oh iyalah, beda. Lagunya terus. Oke, kita lanjut. Nah ini, kalau marketplace kan kita bisa set harga sendiri nih. Dalam case ini, aku jualan PowerPoint design, PowerPoint template. Nah ini dengan harga 16, dan ketika ada customer yang beli itu, kita dapatnya 8,12. Itu tergantung juga potongan dari platform ya. Tuh. Nah, sedangkan kalau di Microstock, ini dalam contoh Uplabs ya. Nah, ini kita nggak bisa set harga sendiri nih per itemnya. Jadi ya udah ditentuin oleh mereka gitu pendapatan per sales-nya. Nah, ini bakal tetap berubah sih. Tetap berubah pendapatannya tergantung subscriber-nya mereka. Gitu. Ini dapatnya 0,3, 0,3. Jadi Uplabs ini ya kurang lebih kayak Shutterstock ya, mungkin kalau teman-teman tahu. Oke, itu mungkin itu ya sedikit pengenalannya. Jadi gampang banget buat bedain antara marketplace sama Microstock. Oke, kita masuk ke phase kedua, yaitu quantity dan quality. Nah, ini sebelum kalian terjun ke ranah ini, tuh kalian pertama harus tentuin dulu kalian mau main di marketplace atau Microstock. Terus yang kedua, kalian harus tentuin kalian mau main quantity atau quality. Nah, perbedaannya kalau quality itu produk yang kita bikin itu benar-benar bagus ya. Mungkin bagus dari segi visual, terus juga kuantitinya itu juga banyak ya, misal 80 screen atau apa. Nah, kalau yang quantity itu kita bisa ngejar produk banyak, tapi ya gitu visualnya ya aman lah, 50-50 gitu, nggak sebagus yang quality. Nah, ini mungkin aku contohin ya perbedaannya. Nah, ini nih. Ini aku ambil contoh produkku yang aku main di ranah quality. Ini aku main di UI 8. Sesuai dengan namanya, aku main UI Kit ya. Nih. Ini aku main quality product, nah sampai di feature nih sama UI 8. Nah, kalau main quality itu kita memang harus butuh effort yang cukup besar. Nah, mungkin dari ini ya bikin preview yang mind blowing, ada animasinya. Nah, ini ada animasinya. Ini cukup effort banget nih bikin kayak gini. Tuh, jadi ya semakin bagus review atau produknya semakin laku dan bisa di feature di platform tersebut. Tuh. Untuk build produknya sendiri kalau yang di quality ini aku butuh waktu 2 bulan sih untuk bikin quality produknya ya. Ini ada 80 lebih screen. Terus ada 3 software yang compatible. Ada Figma, Sketch sama Affinity Designer. Terus juga kalau quality kalian harus benar-benar bikin produk kalian itu bagus ya. Kalau dari sini
ada beberapa highlight. Ini kan ada 80 screen. Nah, terus juga ada 2 tema, light sama dark. Terus juga struktur layarnya itu rapi, jadi layer management itu rapi, memudahkan customer nanti yang beli. Terus juga ada dapat free illustration dari Sapuan, dan juga aku kasih prototyping. Nah, ini nih, jadi customer bisa langsung coba desainnya secara live ya. Nah, terus juga aku kasih komponen. Nah, ini nih, udah kayak paket lengkap lah kalau yang quality product. Ini nih, jadi ada komponennya juga. Nah, ini ada apa? Preview prototype-nya. Nah, itu memang kalau kita main di ranah marketplace itu butuh effort ya memang. Dari segi preview itu harus bagus juga. Kalau enggak itu bisa rawan ke reject. Itu untuk yang quality product ya. Terus juga kalau kita main di quantity itu kita bisa mana nih? Nah, ini kalau quantity itu kita bisa nge-push produknya banyak. Jadi bakal banyak, bisa bikin banyak item, tapi ya gitu visualnya lumayan lah sebagus quality. Nah, dalam hal ini kalau main quantity itu aku cenderung mainnya di microstock. Karena kalau di microstock itu ya tips suksesnya harus banyak item sih, baru berasa earning-nya. Beda dari marketplace ya. Nah, ini aku ambil contoh dari Envato Element. Nah, kalau di Envato Element, aku juga upload UI. Nah, tapi bedanya, kalau di sini aku bisa produk lebih cepat nih, dan lebih banyak tentunya. Nah, jadi aku cuma butuh sedikit screen aja. Kalau dari contoh ini aku cuma butuh 5. Kan sedikit banget tuh. Jadi memang benar-benar main quantity. Tuh. Dan juga visualnya ya lumayan lah. Masih aku mencoba menyeimbangkan. Biasanya kalau teman-teman main nih milih bingung mau milih quality atau quantity, biasanya yang quantity itu memang benar produknya banyak, cuman visualnya biasanya burik. Nah, di sini aku mencoba menyeimbangkan itu. Jadi antara visual dan quantity itu sama. Nah, ini banyak nih. Jadi aku sehari itu bisa produk 2 sampai 4 UI kit. Nih, banyak loh. Nanti aku bakal share list platformnya apa aja. Mungkin itu ya. Jadi kalian harus tentuin. Kalau misal nih kalian ada tim dan kalian mau main di dua-duanya juga bisa. Ini kayak aku, jadi aku juga main di quality dan juga main di quantity. Jadi ya preferensi kalian masing-masing ya. Oke. Terus kita masuk ke mengenal eksklusif dan non-eksklusif. Nah, ini juga kalian harus pilih. Jadi ada banyak pilihan ya, kalian harus pilih. By the way, sorry ya, ini ada suara ayam. Suaranya Rame banget mengganggu. rumahnya. Iya, udah kayak kebenaran. Oke, kita lanjut ke eksklusif dan non-eksklusif. Nah, perbedaannya ini nih. Kalau eksklusif itu kita hanya boleh upload item, kita hanya boleh upload item itu di platform tersebut. Nah, ini aku ambil contoh dari Graphic River. Di Graphic River itu dia menyediakan 2 opsi. Di opsi yang eksklusif dan non-eksklusif. Jadi nanti kita bisa pilih sih, kita mau main di mana. Nah, yang kalau eksklusif ya kita hanya boleh upload item-item ini di Graphic River aja, gitu. Dan nggak boleh disebar di market yang lain. Itu. Nah, sedangkan kalau yang non eksklusif itu kebalikannya ya. Jadi kita bisa upload produk di banyak market sekaligus. Jadi kita bikin satu nih PPT, terus kita upload di banyak market itu boleh. Itu kalau yang non eksklusif. Itu preferensi kalian masing-masing juga. Kalian mau main di ranah apa? Tuh. Nah, ini kalau tadi yang aku contohin ya, kalau di Graphic River ketika kita mendaftar jadi kontributor, nanti bakal ditanyain tuh. Nah, kita mau sell eksklusif hanya di Envato atau bisa di Envato dan yang lain. Jadi ini yang non eksklusif, yang atas ini eksklusif. Nah, nanti kalau yang eksklusif biasanya ada badges diamond-nya nih di profil kalian.
Nah, dan juga kalau bedanya eksklusif dan non eksklusif itu dari segi sales itu bakal dapat banyak yang eksklusif nih. Kalau di compare dari 10.000 sales, yang eksklusif itu dapat 7.000, sedangkan yang non eksklusif dapat 3.600. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Enaknya kalau kalian pilih yang non eksklusif, sekali bikin produk kalian bisa jual di banyak market. Nah, kalau yang kalian milih yang eksklusif, ya kalian hanya boleh upload di platform tersebut. Nah, dan juga dapat sales-nya lebih banyak ketimbang yang non eksklusif. Mungkin itu ya. Terus, ini ada beberapa list platform marketplace. Aku bakal share. Nah, jadi di setiap marketplace dan microstock itu untuk open shop-nya kita sebagai kontributor itu punya tingkat kesusahan yang berbeda-beda ya. Nah, ini aku ada bagi dua bagian nih. Jadi yang marketplace ini ada yang mudah ditembus dan susah ditembus, dan juga microstock juga. Nah ini, jadi aku bakal share yang market yang mudah ditembus. Jadi ini cocok buat teman-teman yang mau terjun di passive income ya, atau jualan aset desain. Yang pertama, kalau untuk ranah marketplace itu UI 8 ini gampang banget untuk open shop-nya. Terus yang kedua ada Graphic River, yang ketiga ada Forest. Kalau yang Forest ini khusus untuk jualan UI khusus untuk jualan template UI biasanya. Tuh, template WordPress, UI Kit itu bisa masuk di sini. Dan juga ada template Monster dan Epic Pixel. Nanti aku bakal share screen nanti buat jelasin per platformnya. Oke, itu yang udah ditembus ya. Jadi kalian kalau mau main di ranah marketplace, kalian bisa coba 5 platform ini. Tuh, tapi harap diingat ya, di semua platform entah itu marketplace atau microstock itu tetap bakal ada desain review-nya. Jadi ya kalian ini sih nyiapin mental aja. Oke. Nah, kalau di marketplace yang sebelum ini kan ya coba dulu kan, lihat-lihat di kayak Envato gitu, become an author gitu, terus dia kan minta 3 file yang bentuknya itu link, dia maunya link. Nah, kira-kira itu bagusnya itu kita masukin apa? Mulanya dari 0 gitu kan. Nah, sampai berapa lama gitu baru kelihatan gitu hasil. Terus nih, misalnya kayak free pick gitu ya, kan ada yang premium, ada juga yang banyak yang gratis gitu. Nah, kalau misalnya kita download sebagai user download yang gratis, itu tandanya kreatornya nggak dapat apa-apa ya.